Panggil aku kakak, namaku Xiao Yu. Sebelum guru pergi bertapa, beliau menitipkan seorang remaja padaku. Wajahnya mirip 70% dengan guru. Mengingat reputasi jalur tanpa cinta yang terkenal itu, identitas anak muda ini sudah jelas sekali. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Tapi dalam keseharian, diam-diam aku malah jatuh hati padanya. Kami benar-benar saling mencintai. Kumohon, jangan pisahkan kami. Bukankah dulu kau bilang akan membiayai masa tuaku? Aku dan dia, kami berdua akan merawatmu saat kau tua nanti. Tapi, ini kan hanya tiruan diriku. Aku rasa guruku ini benar-benar gila. Siapa orang waras yang sebelum bertapa, malah meninggalkan tiruan dirinya sendiri untuk muridnya? Buat apa coba? Sialan banget. Memang benar kata orang, kalian penganut jalur tanpa cinta itu kalau main, paling gila. Tunggu, jadi maksudmu bukan tiruan yang itu? Memangnya tiruan yang mana yang kau pikirkan? Jaga dia baik-baik, aku ingin dia pergi keluar dan bikin onar. Siapa namanya? Kakak Xiao Yu. Namaku Xiao Yu. Wajahnya 70% mirip dengan guruku. Bedanya, guru itu sangat berwibawa dan dingin, serta irit bicara. Sedangkan Xiao Yu suka sekali bermanja-manja padaku, kakak. Dia selalu suka menarik-narik lengan bajuku sambil memanggilku kakak. Kalau tidak ada halangan, aku dan dia akan hidup tenang sampai guru selesai bertapa. Kakak, aku takut. Harga diri dan instingku sedang bertarung hebat. Kau adalah manusia yang sombong. Ksatria kuda. Hanya setengah yang mengalir darah manusia. 20 tahun yang lalu, guru menolak permintaanku untuk menemaninya. Beliau pergi sendirian ke Nangsu. Rasa sedih yang mendalam seperti melihat kematian sesama, tiba-tiba muncul. Guruku, Jiang Yuanju, penganut jalur tanpa cinta selama 1000 tahun lebih. Ternyata bisa-bisanya melanggar jalan itu sendiri. Bahkan sudah punya anak. Apakah aku yang belajar jalur tanpa cinta ini benar-benar punya masa depan? Gurumu itu adalah orang yang paling keras kepala di seluruh jalur tanpa cinta. Ternyata dia bisa juga melanggar jalannya. Apa? Bukannya Sekte Huanzong paling suka tipe guru yang dingin dan angkuh seperti guruku? Kenapa tidak ada yang berani mendekatinya? Memangnya apa arti bunga kacang polong? Aku tidak mau yang sudah tua. Aliansi kultivasi itu baru berdiri 800 tahun. Gurumu itu setidaknya sudah berusia 1000 tahun. Menyentuhnya sedikit saja sudah sama dengan merusak benda bersejarah. Aku tidak seperti dirimu. Aku tidak menyukai guruku sendiri. Iya, baiklah. Kalau begitu coba katakan. Bagaimana caranya? Kamu bisa jatuh cinta pada pemuda yang wajahnya mirip sekali dengan gurumu itu. Kalau harus bilang suka sih. Setiap hari hujan badai, dia mati di sisi ranjangku. Dia menggenggam erat lengan bajuku dan tidak mau melepaskannya. Saat butiran air mata kecil di sudut matanya jatuh bercucuran, jantungku benar-benar berdebar kencang. Kenapa akhir-akhir ini kau terus meminta camilan? Biaya perawatan pedang takdir seorang kultivator pedang itu sangat mahal. Setiap kali aku mengirim pesan meminta camilan pada kakakku, dia selalu bertanya apakah aku terjerumus ke hobi yang tidak benar. Bukan berarti aku menyukainya juga sih. Hanya merasa kalau bisa menjadi rekan kultivasinya, kedepannya aku bisa lebih tenang dan tanpa rasa bersalah. Menyuruhnya menangis untukku. Hahaha, jadi situasi sekarang adalah gurumu mengira kau punya niat jahat padanya. Padahal kau hanya ingin jadi menantunya. Hahaha, lagi pula guruku juga tidak rugi apa-apa. Baginya tidak ada yang hilang. Belum tentu juga. Lagi pula kalian para kultivator jalan tanpa perasaan ini, satu-satunya gunanya adalah membuktikan bahwa kalian hanyalah sepotong kayu. Entah siapa yang menyebarkan rumor itu. Katanya kami para kultivator jalan tanpa perasaan hanya punya 3 kerjaan. Mengikat rambut tinggi-tinggi, menggigit batang rumput di mulut sambil mencari istri. Itu benar-benar omong kosong yang menakut-nakuti. Aku ini seorang kultivator wanita, untuk apa aku mencari istri? Xiao Yu, jangan membuat keributan. Kau menganggap gurumu ini sebagai siapa? Guru, hari sudah mulai larut. Murid harus pergi berlatih pedang dulu. Guru membela diri. Xian Yu, kenapa kamu menghindariku?
Aku hanya merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi ajaran dan didikan Shizun. Sejak kecil, aku memang orang aneh di sekte Hehuan. Aku tidak paham soal urusan asmara. Satu-satunya yang kupedulikan hanyalah ilmu pedang. Kakakku sampai harus nekat mengambil keputusan yang melanggar aturan leluhur. Dia mengganti nama dan identitasku, lalu mengirimku ke sekte pedang. Dek, kalau tidak bisa belajar ilmu pedang, tidak apa-apa. Cukup buat seorang penganut jalan tanpa emosi jatuh cinta padamu, kamu pasti bakal sukses. Dan satu lagi, hati-hatilah. Jangan sampai kamu malah dibunuh oleh mereka demi jalan kebenaran mereka. Hal yang paling membuat kakakku kecewa. Setelah masuk ke sekte pedang, aku berlatih dengan sungguh-sungguh. Kultivasiku meningkat dengan sangat pesat. Aku jauh mengungguli para murid lainnya. Hanya dalam 3 tahun, aku naik pangkat dari murid luar menjadi murid dalam. Orang yang ditakdirkan untukmu akan muncul dengan sendirinya. Ah, Xian Yu. Maukah kamu menjadi muridku? Ada satu rahasia umum di dunia kultivasi. 100 tahun yang lalu, tidak ada satupun orang yang bisa menebaknya. Kesengsaraan kenaikan tingkat Shizunku, Jiang Yuanju, adalah kesengsaraan cinta. Selama bertahun-tahun ini, sekte pedang menjaga dan mengawasinya dengan sangat ketat. Di dekat Jiang Yuanju, jangankan wanita. Bahkan seekor nyamuk betina saja tidak ada yang berani mendekat. Ini juga pertama kalinya dia menawarkan diri untuk menerima murid. Kamu tahu jelas bahwa kesengsaraan kenaikan tingkat adalah ujian dari langit. Dengan situasi yang begitu tegang dan penuh kecurigaan seperti ini, malah menunjukkan ketidakmampuanku sendiri. Bakatmu sangat luar biasa. Jika kamu mau menerima ajaranku, kamu pasti akan meraih pencapaian yang besar. Tentu saja, jika suatu hari nanti aku benar-benar gagal dalam jalanku, itu hanyalah karena tingkat kultivasiku yang belum cukup. Hati dan pikiranku belum selaras. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dulu Shizun telah melanggar prinsipnya sendiri demi menolongku. Dengan menerimaku sebagai muridnya. Selama bertahun-tahun ini, dia membimbingku dengan penuh perhatian. Aku tahu hati Shizun begitu teguh dan tak tergoyahkan. Tapi aku malah menyimpan perasaan lancang terhadap klon dirinya. Guru bertanya, apa kau pernah sedetik saja menganggapnya sebagai gurumu? Bagiku, Shizun itu seperti salju di puncak gunung. Seperti bulan di balik awan. Seandainya dari awal aku tahu bahwa si ikan kecil itu hanyalah bayangan dari Shizun, aku takkan berani menyimpan perasaan lancang barang sedikit pun. Benar, Shizun ya tetaplah Shizun. Seluruh dunia kultivasi menertawakan sekte kita yang mendalami jalan tanpa cinta. Katanya, penerimaan murid kita sangat akurat. Hanya menerima mereka yang punya bakat jatuh cinta. Sudah buka kelas bertahun-tahun, tapi yang lulus bisa dihitung jari. Kalau sampai melanggar prinsip jalan kultivasi, sambaran petir hukuman takkan segan-segan menghantam. Dasar pengikut jalan tanpa cinta. Sekelompok orang yang belajar jalan tanpa cinta ini, kalau berhasil, mereka naik ke tingkat dewa, kalau gagal, malah jadi kacau. Ada benarnya juga, meskipun tingkat kelulusan jalan tanpa cinta itu rendah, tapi tingkat keberhasilan mereka mencari pasangan itu tinggi sekali. Jauh lebih tinggi daripada sekte Hehuan. Xian Yu, coba kau buktikan sendiri. Meskipun aku tidak percaya hal semacam ini, tapi melihat senyum tetua Xie yang tampak aneh dan penuh kebapaan itu. Tetua tahu kau selalu jadi anak yang penurut. Kau pasti tidak mau orang luar menertawakan sekte jalan tanpa cinta kita, kan? Tenang saja, tetua. Aku pasti bisa. Si ikan asin ini pasti tidak bisa. Siapa bilang aku tidak bisa? Kalau dia tidak bisa, maka kau saja yang coba. Masa kau pun sama payahnya, membosankan. Tetua, bukankah Anda juga pengikut jalan tanpa cinta? Kenapa tidak mencoba sendiri saja? Jangan menanyakan hal yang bukan urusanmu. Baiklah, aku yang terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa. Shizun, aku pasti bisa melakukannya.
Selama masa pemulihanku, berita tentang aku yang pingsan tersambar petir tersebar ke seluruh aliansi keabadian. Bahkan ada orang usil yang mengungkit kejadian saat aku baru berguru dulu. Tentang benang merah yang melilit di tangan Shizun. Bukannya katanya hidup tidak punya banyak penonton. Hidup orang lain mungkin tidak, tapi hidupmu jelas punya. Kau tahu siapa yang menggendongmu pulang setelah kau pingsan. Padahal dia selama ini dikenal sangat pendiam dan irit bicara. Jiang Yuanchu, sang dewa dari puncak Yingchang yang selalu berwajah datar dan tak pernah tersenyum. Di depan banyak orang, dia menggendongmu kembali ke puncak Suang Yuan. Tetua Xie mengejarnya sambil mengomel sepanjang jalan. Tapi dia sama sekali tidak mau melepaskanmu. Wajah Tetua Xie saat itu benar-benar hitam legam karena kesal. Harus diakui, melihat seseorang yang tak punya perasaan akhirnya jatuh cinta, itu rasanya memang seru sekali. Hubunganku dengan guruku hanyalah hubungan guru dan murid yang normal. Acu itu paling takut kalau ada suara petir. Acu adalah kloning dari guruku. Guruku sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Seharusnya dia tidak akan merasa lelah, kan? Terima kasih. Guru, muridmu ini benar-benar tulus berbakti kepada Anda. Anda tidak perlu lagi mengujiku. Kakak, aku bukan dia. Diam. Jangan coba-coba merayunya. Jangan gunakan wajahku untuk merayunya. Bukankah memang begitu kenyataannya? Jika kau cukup jujur dan mampu mengakui niat tersembunyimu sendiri, maka aku tidak akan muncul. Kau takut orang lain tahu. Kalau Jiang Yuanchu yang dingin dan angkuh itu menyimpan pikiran kotor terhadap muridnya sendiri, dia tidak berani. Bertahun-tahun lamanya, waktu sudah mengikis abis wataknya. Tapi aku berani. Kakak, aku menyukaimu. Sudah sejak lama sekali. Aku menyukaimu. Pikiranku benar-benar kacau. Aku belum bisa memahami situasi saat ini. Xiao Yu. Dia tidak apa-apa, ini kelalaianku hari ini. Sampai membuatnya ketakutan. Kau sangat peduli padanya, ya. Kau menyukainya. Aku pun tidak bisa memastikannya. Dia cengeng dan takut petir. Aku sepertinya sudah terbiasa diandalkan olehnya. Kau menyukainya, kan? Murid mengerti. Anda meninggalkan kloning sebelum menjalani pertapaan. Itu semata-mata hanya untuk menguji keteguhan hatiku. Ini salahku karena telah mengecewakan Shizun. Shizun, tenang saja. Rasa hormatku kepada Anda masih sama seperti dulu. Aku tidak akan memiliki niat buruk sedikit pun. Hormat seperti dulu. Jadi, kau menyukainya. Tidak suka padaku, kau lebih suka si ikan kecil itu daripada Shizun sendiri. Apa-apaan ini? Bukankah kalian adalah orang yang sama? Dasar ikan asin. Aku cemburu padanya. Aku benar-benar sangat cemburu padanya. Aku yang sekarang sudah tidak bisa lagi seperti dulu, berbaring dengan manja di pelukanmu tanpa beban. Sedangkan dia bisa. Bahkan, dia juga bisa mengungkapkan isi hatinya dengan tulus. Sudah terlalu lama. Terlalu banyak hal yang telah berubah. Wajahku perlahan menua. Tidak bisa lagi seperti diriku yang dulu, yang pandai membuatmu senang. Untungnya, meskipun kekuranganku banyak, aku masih bisa membuat hatimu bergetar. Shizun menangis, lupa pun tak apa-apa. Tidak mencintaiku pun, tidak masalah. Astaga, drama apa lagi ini? Kalau begitu, aku akan berusaha sampai kau jatuh cinta padaku. Sejak hari itu, aku dan Shizun mulai sepakat untuk saling menghindar. Kebetulan, ada kabar tentang pergerakan monster di Nangsu. Pergerakan monster di Nangsu, biar aku yang pergi. Murid ini bersedia membantu meringankan beban aliansi abadi. Generasi muda seperti kalian memang punya kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Kau dan Shizunmu benar-benar jaminan tingkat kelulusan di sekte jalur tanpa emosi kita. Ada kalian, aku jadi tenang. Tentu saja, serahkan saja padaku, kau bisa tenang. Dijamin beres, tidak akan kacau. Penatua memberikan wewenang kepadamu. Membiarkanmu membawa murid sendiri untuk berangkat. Itulah satu-satunya hal yang paling aku sesali. Yaitu saat memilih murid. Aku tidak mencari tahu lebih jelas tentang masalah perasaan di antara mereka. Belum sempat melawan monster, mereka malah
Kita sendiri malah ribut duluan, diam semua. Kalau ribut lagi, kamu pergi, kamu juga pergi sana. Aliansi abadi memang punya pesona sendiri. Pinggang kultivator pedang, tangan kultivator yin. Dompet kultivator tunggal, hidangan kultivator fisik. Benar-benar luar biasa. Aku jadi ingin coba semuanya, kenapa? Tapi, kalian lihat deh. Iblis kecil yang kelaparan demi merawat pedang takdirnya sendiri. Memang sangat menarik, ya. Hehe, diamlah. Dilarang bicara sembarangan soal penderitaan kultivator pedang. Ah. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Tadinya mau mengobrol dengan tenang, malah dihajar sama tunangannya. Maksudmu? Satu sekte hewan sedang taruhan, kamu itu bakal jadi yang atas atau yang bawah? Enggak tahunya di luar sana kamu malah jadi orang ketiga. Capek deh. Sekte yang berjaga di Nanyuan namanya Istana Bizekang. Seluruh isi sektenya adalah orang-orang yang taat aturan. Guruku berasal dari Istana Bizekang. Karena hubungan guruku itulah. Istana Bizekang punya hubungan yang sangat dekat dengan aliansi abadi. Sang ketua sekte menyambut kami dengan sangat ramah. Lalu membawa kami berkeliling dengan penuh semangat. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung putih yang megah. Patung giok itu berbentuk seorang wanita. Sedang berbaring sambil memegang pedang dengan anggun. Pakaiannya tampak melambai-lambai. Sangat hidup seperti aslinya. Dan pedang di tangannya itu terasa sangat familiar. Tanpa sadar, aku mencengkeram erat pedang takdir di pinggangku. Pedang ini dulunya diberikan oleh guruku. Beliau menahanku yang waktu itu sedang antusias. Saat aku bersiap pergi ke kolam pedang untuk memilih senjata. Beliau memberikan pedang ini kepadaku. Itu adalah patung giok putih. Dulu diukir sendiri oleh Yang Mulia Yingchang bertahun-tahun silam. Orang di dalam patung ini tampaknya adalah ibu angkat dari Sang Yang Mulia. Beliau pernah menyelamatkan klan Jiao dari kehancuran. Ada apa? Ah, wajah wanita ini mirip sekali denganku. Hanya saja, dia tidak punya tanda lahir yang unik seperti milikku. Padahal usiaku sekarang baru 200 tahun lebih sedikit. Patung giok putih ini kelihatan kuno sekali. Pakai logika dasar saja, mustahil pelakunya itu aku. Aku tahu nasib itu memang sering kasih kesulitan tanpa alasan. Pasti ada harga yang harus kubayar kalau ingin kaya raya. Jiang Yuanchu itu tidak pernah mau menetap di satu tempat. Murid berbakat di bawah didikan Xie Meng. Sekali lempar batu bata, bisa kena satu rombongan. Memangnya aku punya kelebihan apa? Apa aku cuma dianggap pengganti orang lain? Itu benar-benar bikin mual. Apa mungkin begini ya? Jangan-jangan sebenarnya kamu ini reinkarnasi dari wanita itu. Itu malah makin menjijikan. Setelah reinkarnasi, bukannya harusnya punya hidup baru? Punya ingatan baru? Kenapa harus memaksakan ingatan masa lalu itu padaku? Kalau begitu, kamu juga bisa membunuh dewa. Membunuh apa, memangnya bisa semudah itu? Nanti kalau sudah balik, aku bakal membunuh mayat itu buat menegakkan kebenaran. Tunggu saja, bakal kuracuni dia sampai mati pakai racun tikus. Lalu aku sendiri yang jadi penguasa puncak Suangsui. Kamu tidak sadar ya, murid-muridmu yang hilang akal itu. Semuanya agak takut padamu. Adik seperguruan bilang, sudah memenggal monster, jangan memenggal kami juga ya. Iya. Legenda bilang dia diciptakan oleh seorang wanita misterius. Lantas wanita ini, aduh, zaman sudah berlalu terlalu lama. Detail pastinya, aku juga kurang tahu. Sayangnya, meskipun koleksi kitab di Istana Bijang sangat banyak, catatan tentang wanita itu sangat minim. Ditambah lagi waktunya sudah terlalu lama. Yang bisa dikumpulkan cuma tinggal sedikit sekali. Saat konflik internal Istana Bijang sedang gila-gilanya, dia turun dari langit. Persis seperti saat menolong Jiang Yingchun yang masih kecil dulu. Nanti, saat Jiang Yuanchu sudah memegang kendali kekuasaan. Saat sudah tidak ada lagi yang berani macam-macam. Dia pergi begitu saja tanpa suara. Dan tidak ada kabar lagi sejak saat itu. Wah, ini sih tipe cinta pertama yang tak terlupakan banget ya. Pantas saja guruku tidak bisa melupakannya selama bertahun-tahun ini. Kebetulan lagi luang, jadi aku coba meramal sedikit. Aku melihat kamu mau membunuh suami demi jalan kebenaran, jadi aku datang. Hubungan guru dan murid itu ada batasnya. Demi menjaga nama baikmu, muridku. Lebih baik kau segera pergi dari sini.
Ini sudah sifat dasar. Tidak ada pengganti. Dan tidak ada reinkarnasi. Dari awal sampai akhir. Pokoknya, penipu, kalau kau tidak segera pergi. Aku akan kirim pesan ke Penatua Xie. Aku bakal bilang kalau kau punya niat buruk ke muridmu sendiri. Sebentar lagi kau akan mencapai terobosan tingkat Yuan Ying. Karena aku, gurumu, tidak ada di sisimu. Berhati-hatilah dalam segala hal. Sekitar 50 mil dari Istana Bijang. Ada sebuah alam rahasia kuno. Mungkin di sana ada petunjuknya. Tapi, alam rahasia itu sangat berbahaya. Sudah banyak kultivator yang tewas di sana. Bertahun-tahun lalu, aliansi keabadian sudah memerintahkan untuk menyegelnya. Lebih baik jangan ke sana. Dua kata yang paling ditakuti aliansi keabadian adalah mendekat dan mencari. Kalau kau menyuruhku pergi, aku mungkin tidak tertarik. Tapi kalau kau bilang tidak boleh, wah, aku malah jadi penasaran ingin mencobanya. Ternyata kau tidak mudah tertipu ya. Itu karena belum ada penipuan yang memang menargetkanmu saja. Ketua sekte itu sudah kelihatan aneh sejak awal. Tapi begitu dia memancing kalian, kalian semua malah datang. Takut apa? Kalau masih hidup ya dijalani, kalau mati ya sudah. Sejujurnya, daripada mati, aku lebih takut kalau Penatua Xie marah. Memangnya kapan dia tidak marah? Bukankah terus-terusan marah itu sebenarnya bentuk dari emosi yang stabil? Hahaha. Alam rahasia ini sudah lama terbengkalai. Berpegang pada prinsip pantang pulang dengan tangan hampa. Kami tetap menggeledahnya dengan teliti. Hasil panen terbanyak adalah rumput fuling. Obat herbal langka yang sulit ditemukan di luar sana selama 100 tahun. Dia perlakukan seolah-olah sedang mencabuti sawi di kebun. Kudengar ada 2 orang yang mengajar. Baiklah, guru, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Tapi, tidak boleh bertanya, paham? Entah bagaimana nanti di masa depan. Apa ada yang bakal beresin kekacauan kita? Dilihat-lihat sih, kayaknya kita nggak bakal menang. Si tua bangka Gu Qingxi itu beneran nggak bohong ya? Gu Qingxi itu nama ketua sekte Bizekang. Dia mau kita masuk ke dalam. Kayaknya kakek tua ini kelamaan sendirian di alam rahasia sampai jadi gila. Pengen banget curhat sana-sini. Semua diceritain ke sungai kenangan itu. Hahaha. Zaman dulu, aku juga pemuda yang penuh semangat dan ambisi. Aku nggak terima. Kekejauhan, kamu bakal nyesel nantinya. Si bocah Jiang Yuanchu itu memang jenius. Kalau dia bisa buang penyakit dan pikiran kotornya, gampang banget buat dia bunuh aku. Tapi dia malah nggak bisa lepas dari nafsu duniawi. Akhirnya dia aku lukai parah sampai kekuatan spiritualnya hancur. Siapa muridnya Jiang Yuanchu? Kamu kok belum mati? Ngerawat barang tiruan, apa nggak kangen? Jiang Yuanchu, kamu beneran nggak punya malu ya? Jiang Yuanchu, kamu beneran punya fobia ibu-ibu. Di aliansi abadi, guruku mau sama siapapun itu. Pasti selalu dibilang pedofil. Nggak disangka sekarang malah ada yang bilang dia mother kompleks asteris. Gawat deh sekarang. Bikin orang-orang makin curiga sama hubungan kita yang memang udah ambigu. Tatapan mereka jadi makin aneh. Aku diam-diam ngelirik pantulan cermin buat ngaca. Sampai aku sendiri jadi nggak percaya diri. Kamu nggak usah terlalu khawatir. Gurumu itu punya kekuatan sakti yang tinggi. Dia nggak bakal rugi kok. Nggak khawatir tuh, jangan asal ngomong ya. Mata kamu aja udah mau copot saking khawatirnya, bilang nggak khawatir. Aku cuma mikir, guruku aja sekuat itu. Jadi aku juga harus serius berkultivasi. Kalau nggak, nanti pas momen pembuktian jalan tanpa emosi, aku beneran bakal kalah. Tapi kalian kaum yang belajar jalan tanpa emosi itu emang nggak bisa dihitung.
Waktu. Lin Yi, adik seperguruan, dia punya budi padaku. Menikahimu dan menyelamatkannya cuma demi membalas budi. Jangan buat aku susah. Gue pengen lihat, siapa sih orang gak tahu malu yang mau balas budi ini. Lo tega ngorbanin inti kehidupan lo sendiri cuma buat nanggung beban negara orang lain, itu maksudnya apa? Lo bilang lo bakal cinta sama gue seumur hidup. Ternyata cuma demi mendapatkan inti kekuatan gue. Jadi, lo gak pernah cinta sama gue, ya? Tega bener lo, sampai gak punya hati. Gue gak bakal jatuh cinta sama siapapun lagi. Reputasi kita yang katanya gak punya perasaan ini. Jadi rusak cuma gara-gara orang sampah kayak dia. Oke, bagus. Barang gue, biarpun dikasih ke anjing, gak bakal gue kasih ke lo. Kok malah gue yang kena sih? Bener-bener gak bisa ditolong lagi. Inti kekuatan gue bisa ningkatin kultivasi lo, kan? Ternyata gue salah pilih orang, gue terima nasib deh. Satu-satunya yang gue khawatirin cuma anak gue yang masih kecil itu. Tolong, jagain dia baik-baik ya. Jadi, kekuatan bela diri gue nggak bakal bisa ngalahin bajingan itu ya. Sumpah serapah yang disambar petir itu malah kena ke gue juga. Gue nggak lagi bercanda nih. Rasanya gue bahkan bisa nyium bau gosong dari diri gue sendiri. Tahu gitu tadi sebelum lewatin masa kesengsaraan, gue lepas dulu giok ini. Gue nggak tahu siapa anak dari Lin Yin itu. Terpaksa gue harus ke Istana Biru buat cari tahu kabarnya. Pemimpin sekte sudah gugur. Seharusnya, pemimpin sekte Sao yang menggantikan posisinya. Istana Biru. Masa ia diserahin ke bocah ingusan kayak dia? Misi, mau nanya. Kalau mau minta-minta, lihat waktu dong. Wah, baik banget ya kalian. Ya udah, gue tungguin deh sampai obrolan kalian kelar. Lo sebenarnya kesini mau ngapain sih? Gue cari orang, ada yang kenal sama anaknya Lin Yin nggak? Akulah anak dari Lin Yin. Jiang Yuan, tuan muda dari istana di Chang. Di mana dia sekarang? Lo mau nggak jadi pemimpin sekte? Memangnya apa bedanya? Ujung-ujungnya cuma jadi boneka yang disetir orang lain juga. Gue bisa kasih lo pilihan ketiga. Mau maju satu-satu? Atau mau barengan aja sekalian? Saat para tetua aliansi abadi berbeda pendapat, mereka biasanya bakal adu jotos dulu di Aula Yusi. Baru setelah itu, mereka duduk tenang buat diskusi. Jiang Yuancu emang paling pas kalau jadi ketua sekte. Aku nggak tahu gimana caranya aku bisa balik ke 1000 tahun yang lalu. Demi mencari cara buat pulang. Dan juga buat merawat guru yang masih kecil. Akhirnya aku mutusin buat tinggal sementara di Istana Bizekang. Bisa nggak, kamu angkat aku jadi muridmu? Nggak bisa. Apa karena bakatku jelek banget? Apa kamu sebegitu nggak sukanya sampai namaku pun nggak mau kamu sebut? Bukan begitu. Langsung panggil nama asli guru sendiri. Rasanya kayak durhaka banget. Walaupun hal yang lebih durhaka dari itu pun sudah pernah kulakukan. Xiao Yu. Aku bisa ngajarin kamu. Tapi benar-benar nggak bisa terima kamu jadi murid. Masa aku jadi gurunya guruku sendiri? Aku ini saksi hidup. Yang melihat guru di setiap fase kehidupannya. Dari seorang abadi yang agung dan disegani. Sampai jadi klon yang manja dan takut petir. Dan sekarang jadi anak laki-laki yang belajar dari nol begini. Baguslah, mantan ketua sekte. Menitipkan ketua sekte untuk Anda rawat. Itu keputusan yang bijak. Gimana kalau Anda angkat saja ketua sekte jadi anak angkat? Itu juga sudah cukup buat menjaga hubungan baik kalian. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini masalah etika. Tanpa terasa sudah bertahun-tahun. Berlalu begitu saja.
Anak laki-laki yang dulu ketakutan dan tak berdaya itu pelan-pelan tumbuh jadi sosok yang bisa diandalkan dan tempat untuk bersandar. Di wajahnya, samar-samar terlihat pesona guru di masa lalu. Belakangan ini, orang-orang di istana Dichan sering hilang. Aku membawa Jiang Yuanju diam-diam pergi ke dunia manusia buat menyelidiki. Tas kalajengkingnya sampai gembung. Isinya barang-barang lucu yang dia kumpulin. Aku bahkan curiga. Dia pengen mindahin seluruh pasar sesi ke istana Bizekang. Kak, ini apa? Choi nula de tre kondi. Cheng ging foi nentu chan gika. Degian nai lem sao ma kim soat duk cuyen hong tern. Go hi puk do, ta chung tung mek kua roi. Fai ngui da ga cho ai. Ta chua tung ga cho ai ka, do la do ta mek luk bei mu bet yeu toi. De kon neng aina. Da tung ti fai kelola ben pan. Kon na, kon aina nao. Dinin lamot ngui cecek kaye kuan trong roi. Kuan trong hon kata sao. Giang nguyen so es sem set. Bao nia nam kua. Tada som kuen foi fiek tin toang chau ye lai bolen de ro. Ngui cece kaye kuan trong mangu oinoido. Ko pai la titi suton chua nguoi kong. Mot lau gia ko tah yeu chin do de chua min. Liu ko tah lang ngui tet lan gijah. Ta tre hon lau ta. Chung biet ngeheli hon lau. Nguoi chon tadi, dukong. Liu ko hanang nao. Lau gia manguoi en hatoi chin la nguoi chua sau nai kong. Nơ ta fa lau ta la chung mot ngui. Tai sao lau ta ko tah lem duk. Ma ta lai kong ta. Nguoi tih lau ta, dung kong. Nguoi tih lau ta. Ma lai kong tih ta. Pong tui suong tuyet pong nai dung la ko chut fen de tat. Ta tui kon nhiều tui. Nung kong pai kengece, lem ngui pai biet el ngia liem si. Giang nguyen so ta du ko kodok dan gia. Ti chung kong bao gi. Tertan mot ten jem tutih chin do de chua min. Duk rol, kuanin kon ngui ta kong tah nao dong jam foi chin min chua kua ka. Lao gia kia, ngui chua ta ma ong chung dam dung den sao. Ong chan seng roa. Haha, ta ti nongoi xm duoi det nu kiu kong ai chen. Nen moi mun, felem do det toi ma. Ta da bao kong nuoi na ama nguoi che, ye, fe. Ngay ko nuong, sao tanin nguoi kong ging ngui de chut nao en hi. RT kuok nguoi la ai. Lao puchi lamot ong lao bin tung toi. Moi ngui tung goi talakui nguyen jan en hansu. Hahaha. Guru moyangku, Gui Yuan Zhenren, sudah naik ke tingkat dewa. Bahkan sebelum aku lahir. Tak disangka, berkat takdir yang mempertemukan kita. Aku masih bisa bertemu dengannya sekali lagi. Katamu, kau berasal dari 1000 tahun yang akan datang. Pedangmu ini, barang yang bagus. Siapa namanya? Pedangku bernama Mengzu. Sayap yang digunakan tetua untuk kabur demi cinta itu, iya. Bolehkah aku bertanya, apa tujuan guru moyang turun gunung? Harimau ganas di makam Qin. Pendekar pedang yang kutemui di pantai dulu. Ternyata adalah murid pertamanya, Jiang Cheng. Ini adalah pembunuh yang kukejar bersama Jiang Yuanju. Dia sudah jatuh ke jalan sesat. Jiang Cheng menyerang rekan satu perguruannya lebih dulu. Lalu menggunakan tubuh kaum duyung untuk melatih ilmu hitam. Dia terobsesi ingin membangkitkan seseorang. Anak itu memang sudah keras kepala sejak kecil. Sekarang dia malah menempuh jalan ini. Itu karena aku, sebagai gurunya, gagal mendidiknya dengan benar. Guru moyang, apakah ada cara agar aku bisa kembali ke duniaku? Kedatanganmu sudah menjadi bagian dari jalinan takdir. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Saat waktunya tiba, kau pasti akan kembali dengan sendirinya. Sama saja bohong. Akhirnya kami menemukan Jiang Cheng di tempat yang sama seperti dulu. Ya, benar sekali. Tepat di alam rahasia yang sudah tidak asing lagi itu. Dia menghancurkan kultivasiku. Kalau dipikir-pikir, itu memang hukuman yang pantas untuknya. Tapi, kenapa saat dia mati, aku merasa sesak. Konflik generasi lama kalau dirangkum sebenarnya sederhana saja. Lin Yin menyelamatkan Jiang Cheng yang amnesia karena gagal melewati ujian kenaikan tingkat.
Keduanya saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Lalu, Jiang Cheng ingat kembali ingatannya dan meninggalkan istana bilang. Lin Yin berusaha menahan, tapi gagal, akhirnya dia pun fokus membesarkan anak mereka sendirian. Singkat cerita, ini seperti kisah klasik tentang si petani dan ular. Atau kisah tentang orang baik dan serigala yang tidak tahu diri. Setelah Lin Yin meninggal, Jiang Cheng terjebak dalam iblis hatinya sendiri. Dan akhirnya benar-benar sesat. Memang benar kata orang, jangan sembarangan memungut pria di pinggir jalan. Kalau mau membalas budi, cukup dirimu saja yang melakukannya. Kenapa malah harus melibatkan orang lain? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak tahu ya, kalau mengajari orang itu lebih sulit daripada mengajari babi. Masih berani-beraninya bersikap seolah penuh perasaan, Cih. Kamu benar. Luka yang dia terima, harus kubayar 100 kali lipat. Dengan begitu, dia pasti akan memaafkanku. Biarpun aku harus hancur menjadi abu, itu tidak masalah. Sizun. Kesalahan yang kuperbuat, akan kubayar sendiri. Setelah aku membangkitkan Ling Yan, tubuhku akan kuserahkan untuk kau hukum. Musim panas yang indah melewati pelangi, Masih ada berapa banyak musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang berlalu. Ibu. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati. Sebenarnya butuh waktu berapa lama untuk menunggu. Sampai semuanya berubah menjadi seperti ini. Apa kau lupa? Aku datang dari 1000 tahun yang akan datang. Kita pasti akan bertemu. Ke arah kejauhan itu. Berapa lama pun itu. Bahkan jika saat itu aku tidak mengenalmu. Tapi kita pasti akan bertemu. Jadi, tunggulah aku di kejauhan sana. Harus menungguku. Hahaha. Benar saja, itu memang dirimu. Langit benar-benar memihak kalian, anak-anak yang terikat takdir. Kau. Saat tingkat kultivasiku masih rendah, kau bicara soal logika padaku. Aku tidak keberatan. Sekarang tingkat kultivasiku sudah tinggi. Kalau kau masih berani bicara soal logika padaku, bukankah kau cari mati? Kemana perginya laba-laba kecil itu? Kau tidak tahu betapa bahayanya di depan sana. Yin Chuan. Tuan sebelumnya tiba-tiba jatuh ke tanah seperti mengalami luka berat. Pada akhirnya, dia menggunakan piringan teleportasi. Dan memindahkan kami semua keluar dari sana. Aku mungkin tahu siapa yang menahan sembaran petir terakhir itu. Demi diriku. Sizunmu sedang memulihkan diri di balik gunung istana Bizekang. Kalau mau membunuh suami demi jalan kebenaran, cepatlah sedikit. Setelah penantian dan siksaan selama bertahun-tahun ini, kenalan lama entah sudah mencapai pencerahan atau justru gugur. Orang-orang yang kukenal semakin hari semakin sedikit. Guruku juga jadi makin jarang bicara. Pada akhirnya, ia pun dikenal orang lain sebagai sosok yang dingin dan tak berperasaan. Dan dia berkata, "Guru, apa kau merasa lelah menungguku selama bertahun-tahun ini?" Namun, begitu memikirkan bahwa kau akan muncul, rasa lelah itu pun lenyap. Berhentilah main-main, umurku sudah tidak muda lagi. Ditambah lagi, aku sudah mengorbankan separuh kultivasiku demi menyelamatkanmu. Aku benar-benar sudah tidak sanggup lagi meladeni ulahmu. Guru, apa sampai sekarang kau masih takut dengan suara guntur? Selalu takut. Tapi setelah menjadi orang yang dituakan, demi menjaga sedikit harga diri, aku pun belajar untuk berpura-pura tidak takut. Kalau begitu, mulai sekarang kalau ada guntur, biar aku saja yang menemanimu, iya.